Bab 38, Nikmat. Beberapa hari kemudian, Siva baru saja keluar dari toilet dengan rambut basahnya. Siva baru saja mandi, bersuci dari haid yang selama seminggu telah ia selesaikan. Siva membuka lemari dan mengganti pakaiannya. Sementara Ilham tengah menyiapkan sarapan mereka di dapur. "Dek, udah mandi. Abis ini sarapan ya," ajak Ilham. "Emangnya Mas masak apa?" tanya Siva yang masih sibuk mencari tunik dan rok untuknya karena pagi ini hendak persiapan bersih area pondok dan mengaji. Masak rendang? Dek, sejak kapan? Sejak sebelum subuh tadi. Mas pikir masih ada sisa daging kurban di kulkas. Ya udah, karena adek suka rendang jadi mas buatin aja. Mas buatnya banyak amat. Iya, biar adek puas makannya. Kalau aku bagikan ke Dina, Afia sama Medina, boleh nggak? Boleh banget sayang. Makasih ya Mas Muah. Satu kecupan mendarat di pipi suaminya. Sama-sama dek. Ya udah yuk kita sarapan aja, ajak Ilham sehingga Siva membantu suaminya membawa makanan ke meja makan. Baru kali ini setelah 2 bulan lebih lamanya, gadis itu kembali menemui rendang. Terakhir Umi Aisyah yang bawakan. Mana masakan Ilham sangat enak lagi. Siapa yang tak lepek-lepek dengan pesona suaminya ini? Sudahlah ganteng, baik. Ustadz juga mengerti jika sejatinya pekerjaan rumah tangga adalah tugas bersama. "Adek tadi mandi?" tanya Ilham. Di mana mereka sudah berada di meja makan dan Ilham hendak mengambilkan nasi ke piringnya. "Iya, aku baru selesai haid." "Oh, alhamdulillah." Ilham hanya menanggapi dengan datar. "Ini kenapa jadi mas semua ya? Sini aku yang tuangkan nasi ke piring." Serga siga sehingga Ilham tersenyum dengan anggukannya, menuangkan nasi ke piring Ilham. "Makasih ya dek." "Sama-sama mas." Kemudian ganti menaruh lauk rendang di atasnya, beralih mengambil untuknya. Setelah itu mereka makan bersama. Setelah membaca basmalah di suapan pertama rasanya begitu enak, hingga Siva sangat rakus melahap nasi hangat dan rendang buatan suaminya itu. Masya Allah, pelan-pelan makannya. "Sayang, HMPH. Abis rasanya ajib bener, Mas." Siva bicara dikala mulutnya penuh makanan. "Iya baiklah, habiskan dulu makannya. Jangan bicara nanti tersedak." "Iya Mas," sahut Siva sehingga pemuda itu memandangi istrinya dengan tatapan penuh cinta. Usai makan kembali membaca doa. Setelah makan, Siva sudah banyak kemajuan setelah Ilham mengajarkan banyak hal padanya. Kemudian Siva membereskan piring. Ketika Ilham hendak mencucinya, Siva langsung menyingkirkan Ilham. "Biar aku yang cuci piringnya mas, adek ke Astri aja sayang. Sebentar lagi mau ngaji loh." "Tapi kasihan sama Mas Ilham." "Kasihan kenapa? Mas melakukan ini tulus dek. Semata karena cinta mas pada adek. Jadi adek nggak usah ngerasa nggak enak. Suami istri itu punya tugas yang sama dalam rumah tangga." Terus tugasku apa?" "Adek bisa garis bawah nggak usah deh." "Bisa apa mas?" Ilham hanya tersenyum. Setelah 2 bulan berjalan, selalu mendapat penolakan membuat pemuda itu lebih memilih menunggu gadisnya siap saja. Tak baik juga memaksa meski Ilham berhak atas hal itu. "Ya udah, kalau mas nggak mau jawab, aku mau ke asrama putri ya." "Assalamualaikum," ucap Siva. "Waalaikumsalam." Setelah mencium punggung tangan suaminya, maka Siva beralih keluar dari jujukan menuju asrama putri. Tak lama Siva masuk ke asrama putri. Hari ini Ustazah Arni sudah mulai aktif mengajar, sehingga kedapatan mengajar di kelas Siva. Meski ada rasa sebal di hati Siva, namun Siva harus profesional. Ia harus segera menyelesaikan tiap materi yang disampaikan. Setelah itu, ada nasihat lagi dari Ustadz Anas mengenai pentingnya melayani suami dalam rumah tangga. Siva jadi sedih, karena selama ini bukannya menjadi istri yang baik malah membuat Ilham lelah akan sikapnya yang susah diatur. Ketika di asrama, Siva dan Dina tengah persiapan makan siang dan ia membawa juga rendang yang tadi. "Ilham buat, aku bawain rendang nih."
nanti kita makan buat lauk di ruang makan, ya. Wah, ini kamu yang masak, Fa, tanya Afia. Wahahaha, bukan dong, Pak Ustadz, aku mah bisanya goreng telur aja, haha. Sudah kudugong, sahut Dina. Yuklah makan siang, ajak Siva. Sehingga saat ini mereka makan siang di ruang makan. Ketika makan siang, sekalian ngerumpi juga membicarakan soal Ana, mantan santri yang sudah lulus jadi ustazah. Ana awalnya dinikahi Ustadz Syam karena dijodohkan oleh pihak pondok, kemudian sempat tak mau. Disentuh selama beberapa bulan dan sekalinya disentuh langsung jadi. Oh gitu ceritanya, lagian gak kasihan apa ama ya suaminya. Bukannya kalau nolak dilaknat malaikat, ucap Afia. Iya, kalau emang gak suka kenapa mau gitu dijodohin. Tapi kan ujungnya suka, imbuh Medina. Mendengar ketiga teman dekatnya membuat Siva merasa tertampar. Seringkali Ilham sudah mengatakan, sudah sering juga menolak suaminya, bahkan saking inginnya Ilham dan harus menahan pemuda itu sampai sakit. Padahal sudah cinta, kenapa masih takut? Fa, kenapa bengong? Ham, aku lagi nyimak. Oh gitu ya, kasihan juga ya ustadznya, hehe. Secara tidak langsung merasa iba juga pada ustadz yang sedang diceritakan. Padahal suaminya juga mengalami hal yang sama. Usai makan siang persiapan sholat zuhur dan istirahat sejenak untuk mengaji di jam 2 nanti. Kemudian, Siva memilih kejujukan saja, tak lama Ilham masuk kejujukan juga. Setelah mengucap salam langsung mencium kening gadisnya. Udah makan tadi sayang? Udah mas. Ya udah, mas mau ke toilet dulu ya. Siva hanya mengangguk datar. Kemudian tak lama Ilham mengganti pakaiannya. Mengganti kaos tipis dengan sarung, bisa-bisanya menyiakan suami setampan Ilham. Pikirnya, Ilham jadi bingung ketika Siva terus menatapnya. Ada apa dek? Tanyanya, kemudian duduk di ranjang dan bersandar di bahu Siva, sangat manja bila berada di dekatnya. Nggak apa-apa, nanti malam aku siap mas. Iya, kok cuma iya, nanti adek PHP lagi. Jangan bikin sedih. Dek, sedih kenapa? Sedih aja ditolak mulu. Udah mau 2 bulan nahan sendiri terus. Sampai mas legowo nunggu adek siap aja. Maaf ya. Takutnya nanti malam adek malah tidur di asrama putri. Enggak kok. Aku mau. Ya udah. Sahut Ilham mulai mengembangkan senyuman dan memeluk dengan erat gadisnya saat ini. Setelah acara malam ini, pengajian berakhir di pukul 10 malam. Ilham yang selalu antusias, menyiapkan semua khusus untuk malam pertama mereka yang sering tertunda setelah ratusan purnama, merapikan ranjang, kemudian menyemprot wewangian di kamar mereka, menunggu Siva kembali ke jujukan, hendak meminta haknya yang sudah lama tertunda. Siva yang baru masuk, terkesima dengan kamar yang begitu rapi, harum. Ada beberapa lilin yang menghiasi ruangan. Sementara Ilham masih sibuk membersihkan dirinya di toilet. Sekeluarnya dari toilet, Siva dibuat terbelalak dengan penampilan Ilham yang hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Ilham tidaklah gendut ya, justru postur tubuhnya tinggi dengan menampilkan deretan lengan kekar, dan kotak 6 yang hampir hilang karena sudah tak lagi berolahraga sejak menikah. Assalamualaikum mas. Siva mencium punggung tangan suaminya. Waalaikumsalam. Dek, adek bersihkan badan dulu biar lebih relaks. Mas tunggu ya, dek. Ham. Seolah memang mengiyakan karena memang ingin menebus kesalahan yang selama ini ia perbuat. Ilham mengganti pakaiannya sedangkan Nasya juga membersihkan diri di toilet. Tak lama gadis itu keluar memakai piyama, menghampiri Ilham yang tengah bersandar di ranjang. Ilham sudah menyambut gadisnya dengan senyuman, hanya kaos dan sarung tanpa dalaman yang kini ia kenakan. Sini sayang, ajak Ilham. Iya. Setelah itu, Siva segera mendaratkan tubuhnya dan memeluk suaminya. Ilham tersenyum, kagum, mengapa Ilham begitu menggemaskan malam ini. Ini sangat memancing berahinya untuk main malam ini. Mas,
Wangi banget, ucap Siva seraya memeluk Ilham sambil mencium dada bidang lelakinya. Iya, biar adeknya aman. Adek siapkan. Siap. Jawaban itu membuat Ilham tersenyum. Menangkup kedua pipi Siva, mendoakan gadisnya dan meniupkan ke ubun-ubun seraya berdoa, hal yang selalu Siva sukai. Kemudian membaca basmalah, mencium kening menyusuri hidung dan kedua pipi bermuara di bibir polos gadis itu. Dikecupnya dan dilumatnya dengan lembut, namun tak dinyana. Siva membuat Ilham terbelalak karena gadis itu menyingkirkan tangan Ilham yang menangkup wajahnya dan ganti menangkup wajah suaminya. Saat ini malah dirinya yang mendominasi kecupan, lumatan dan pagutan. Tak masalah, Ilham suka ini. Jika keduanya agresif akan lebih baik, hingga Ilham dibuat bersandar di dipan, masih memainkan kecupan dan pagutan, sangat lembut, hingga Siva terbuai. Beralih menyusuri leher jenjang gadisnya menyesap kuat, tidak perlu meninggalkan bekas, cukup dibuat menggelinjang saja. Siva sedikit tertawa kecil, hei, gelises, desah gadis itu. Ilham menggeleng tersenyum, kemudian membuka piyama gadis itu menampilkan bagian yang menyembul. Segera diremasnya sebelum akhirnya pucuk mungilnya disesap. Siva merasa geli namun sangat menyukainya. Mas, dan Ilham makin kuat menyesapnya supaya Sif segera. Dan ketika milik Ilham merangsek masuk ke Siva, rasanya bagai tersengat aliran listrik, melepaskan hormon yang tertahan. Ilham membuatnya turun naik dan keduanya saling mendesah dan mendesis guna mengeluarkan haratnya. Kini keduanya sudah mencapai puncak kenikmatan. Alhamdulillah, jazakillahu khairo. Dek, amin. Siva tak menyangka jika malam ini Ilham sangat-sangat membuatnya bahagia. Adek, besok mandi ya? Iya mas. Ya udah, sekarang adek istirahat. Udah bersih, udah relaks. Mas juga udah gantikan spray tadi. Iya mas. Mana tangan mas ini? Dan Siva malah menjadikan lengan Ilham bantalan hingga meski kesemutan dibiarkan saja hingga Siva terlelap tidur. Namun sejurus kemudian, Ilham sudah terlelap, sehingga Siva menyingkirkan tangannya dan mencium kening suaminya. Maafin aku ya, mas, udah nyuekin mas terlalu lama. Makasih juga udah mau menunggu dengan sabar, ucap Siva pelan seraya mencium kening Ilham yang saat ini tidur. Sayang, ayo mandi. Jam berapa ini? Jam 3 dek. Ayo keburu kehabisan tahajudnya. Ya Allah, malas mandi. Dingin, mandi sayang. Yuk adek duluan. Kan kita harus junub. Iya, dot iya. Siva yang ogah-ogahan pun tetap manut pada suaminya dan dingin yang menusuk membuat Nasya segera berpakaian. Dingin brur, hehe, harus dilawan. Namun menunggu Ilham mandi membuat gadis itu masuk lagi dalam alam mimpinya. Sehingga Ilham mengemut telinga gadis itu. Mas apa sih? Ayo bangun. Mas gigit nih nanti kupingnya. Dasar tukang gigit, hehehe. Setelah itu Siva mengganti pakaiannya dan melaksanakan sholat tahajud. Jadi santri dan istri adalah hal yang sudah jadi jalan hidupnya. Namun untungnya Ilham sangat sabar membimbingnya yang masih jauh dari kata sempurna, berusaha mengurangi kenakalan yang sering ia lakukan selama ini.